Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang desain controller untuk suara berbasis FPGA mengambil dari codec menggunakan Altera DE2 board. Oke, next. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Fajar Enrico Setiaini dari kelas 3D D4 Teknik Elektronika. Nah, pembahasan kita di sini ada yang pertama adalah pengenalan, lalu di sini ada DE2 Development Board, lalu yang ketiga di sini ada struktur controller, lalu yang keempat di sini ada desain controller, yang kelima ada hasil eksperimental, yang keenam ada kesimpulan. Nah, tetapi sebelum kita ke pembahasan yang lebih jauh, kita di sini ada abstrak sesuai dengan jurnal yang kita ambil yang kita gunakan sebagai rujukan. Tren dalam desain perangkat keras adalah menerapkan sistem lengkap yang ditujukan untuk berbagai aplikasi pada satu chip. Untuk mengimplementasikan aplikasi suara apapun di papan Altera DE2, sebuah pengontrol dirancang untuk mengontrol kodek dan memperoleh data digital dari itu. Pengontrol dirancang menggunakan VHDL, bahasa yang melakukan dua operasi. Operasi protokol I2C untuk menggerakkan Wolfson kodek WM8731, pengambilan suara dari Wolfson kodek WM8731 ke FPGA dalam mode DSP. Altera Quartus 29.0 SP2 Web Edition digunakan untuk sintesis logika VHDL pada FPGA dan model SIM Altera 6.5B Quartus 29.1. Starter Edition digunakan untuk simulasi logika VHDL. 3 modul telah dibuat dalam desain bus I2C, pengontrol, pengambil suara virtual, dan modul jam. Nah, lalu kita di sini sudah masuk ke pembahasannya atau sub pembahasannya. Yang pertama di sini ada pengenalan. FPGA menjadi salah satu yang paling sukses saat ini. Teknologi untuk mengembangkan desain yang membutuhkan operasi waktu nyata. Istilah bidang programmable menyoroti penyesuaian IC oleh pengguna, bukan oleh pabrik pengecoran FPGA. Beberapa peneliti membahas desain sistem perangkat keras. Sejumlah karya ini dikhususkan untuk mendesain pengontrol untuk aplikasi yang berbeda dan bertujuan untuk mendapatkan respon kontrol yang lebih baik. FPGA adalah array dua dimensi dari blok logika dan listrik. Yang ini ya, FPGA adalah array dua dimensi dari blok logika dan dengan listrik interkoneksi yang dapat diprogram antara blok logika. Interkoneksi terdiri dari programmable electric switch. Itulah sebabnya FPGA berbeda dari IC custom. Seperti IC khusus diprogram menggunakan sirkuit terintegrasi teknologi fabrikasi untuk membentuk interkoneksi logam antara blok logika. Jadi FPGA ini adalah sebuah, kalau di sini adalah array dua dimensi dari blok logika ya, dan dengan listrik interkoneksi yang dapat diprogram antara blok logika. Interkoneksi terdiri dari programmable electric ya. Yang ini yang poin yang saya kasih merah ini. Switch itulah FPGA berbeda dari IC custom. Jadi FPGA itu berbeda dengan IC-IC yang pada umumnya. Ini merujuk pada jurnal yang kita jadikan sumber. Nah, yang kedua adalah DE Development Board. Altera DE2 board menjadi salah satu yang paling banyak pengembangan FPGA board yang digunakan untuk pengembangan desain dan implementasi FPGA. Tujuan dari Altera DE2 Dewan Pengembangan dan Pendidikan adalah untuk penyediaan kendaraan yang ideal untuk mempelajari logika digital, organisasi komputer dan FPGA ini menggunakan teknologi mutakhir di perangkat keras dan alat cat untuk mengekspos siswa dan profesional untuk berbagai topik. Nah, di samping sini, samping kanan ini adalah suatu diagram blok dari FPGA, dari DE Development Board. Nah, ini ya. Di sini ada apa ini? Di sini ada 50 MHz, 27 MHz, X-in.
Di sini ada konfigurasi, di sini ada 16 kali 2 LCD modul. Ya. Di sini ada user LED green, LED, TV decoder. Di sini ada SRAM, ada SDRAM, ada 7 segment display yang seperti di umumnya di dalam dunia digital. Lalu di sini ada expression headers. Bahkan di sini juga ada SD card. Di sini ada banyak sekali ya. Bisa kita lihat di sebelah kanan sini di block diagram. Oke, yang ketiga adalah controller struktur. Untuk mengimplementasikan aplikasi, ucapan apapun controller adalah desain di papan Altera D2 yang ditunjukkan pada gambar 2 atau gambar yang ada di samping sini ya. Desain dipecah menjadi modul. Ini adalah kemungkinan dipetakan ke logika kombinasional dan keadaan hingga mesin FSM menggunakan perangkat lunak Quartus 2 paket. 3 modul telah dibuat bus I2C, pengontrol, pengambil suara virtual, dan modul jam. Nah, di samping sini ada gambar controller, struktur controller daripada VGA I2C ya. Yang ini VGA. Oke, next. Nah, yang kelima di sini ada hasil eksperimental. File ini adalah program untuk mensimulasikan kode VHDL. File VHDL dipenuhi, sinyal input dipaksa ke nilai koresponden, dan evolusi sinyal ditampilkan dalam gelombang dan daftar. Hasil simulasi pengendali I2C dengan kondisi start dan stop ditunjukkan pada gambar A. Yang ini ya, gambar A. Lalu dan hasil simulasi pengoperasian virtual sound fetcher secara lengkap ditunjukkan pada gambar A. Jadi hasil dari simulasi pengendali I2C dengan kondisi start dan stop ditunjukkan pada gambar A. Gambar A itu yang ini. Jadi dia ini start dimulai dari sini. Start, maaf yang ini ya. Start, lalu di sini ada stop. Ya, dalam kondisi start dan stop ditunjukkan pada gambar A. Lalu hasil simulasi pengoperasian virtual sound fetcher secara lengkap ditunjukkan pada gambar B. Jadi ini hasil virtual sound fetcher ditunjukkan pada gambar B yang ini, gambar B itu virtual sound fetcher yang ini. Nah, yang keenam adalah kesimpulan. Kita masuk ke pembahasan yang paling terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama adalah hasil simulasi ditampilkan di kertas, setelahnya memeriksa fungsionalitas dengan model SIM file VHDL berhasil disintesis di papan DE2 dengan Quartus 2. Jadi ini berhasil, hasil simulasinya berhasil disintesis di papan DE2 dengan Quartus 2. Yang kedua adalah pemanfaat FSM mengurangi perangkat keras yang disintesis. Ketiga, controller yang dirancang dipetakan ke FPGA dari teknologi 90 nanometer dari 33,216 LES. 76 logika elemen digunakan dalam desain dan hanya 11 pin input-output yang digunakan dari 475 pin FPGA. Jadi di sini hanya 11 pin input-output yang digunakan dari 475. Dari banyaknya pin yang jumlahnya ini sampai 475, yang digunakan pun hanya 11 ya. Lalu yang keempat, logika desainnya cukup umum sehingga siapapun dapat menggunakan compiler lain atau FPGA lain oleh pengubah pemetaan pin tergantung perangkat keras. Jadi karena logika desainnya ini cukup umum sehingga siapapun dapat menggunakan compiler lain atau FPGA lain. Jadi bisa menggunakan compiler lain atau FPGA lain atau eksternal ya mas. Bahasanya mengubah pemetaan pin tergantung perangkat keras. Jadi tergantung juga pada perangkat kerasnya. Dan yang terakhir adalah kamu harus juga dapat menggunakan chip lain selain WM7831 digunakan sebagai I2C. Jadi kita di sini harus bisa menggunakan chip lain selain WM7831 sebagai I2C.
kita bisa menggunakan IC-IC lain. Oke, terima kasih atas kesempatan presentasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.